Kita beralih ke informasi lain, ini terkait dengan penanganan narkotika. Nah, aparat kepolisian membekuk anggota sindikat narkoba yang meresahkan warga di Kampar Riau. Dari tangan tersangka, disita barang bukti berupa narkoba yang akan diedarkan. Nah, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kampar Riau menyergap wanita yang mengenakan jaket kuning ini karena diduga tengah mengantarkan narkotika sebagai distributor begitu ya. Dari dalam tasnya, polisi mendapati 2 paket ganja siap edar. Dan setelah diperiksa, polisi yang menggeledah rumah kontrakannya di Kecamatan Tampan, Kampar Riau juga temukan ganja kering sebanyak 2 kg dan juga ada alat timbang. Sebagian diantaranya sudah dikemas dalam paket-paket kecil. Nah, untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba yang kerap beraksi di Kampar Riau ini, tersangka hingga kini terus diperiksa oleh penyidik. Sementara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, polisi meringkus 4 pria yang diduga anggota sindikat pengedar. Dari tangan mereka disita belasan gram paket sabu-sabu dan alat hisapnya serta uang tunai ratusan ribu rupiah. Dari hasil pemeriksaan terungkap, keempat pria tersebut merupakan bagian dari sindikat narkoba lintas pulau antar daerah. Mereka beroperasi dengan pembagian wilayah agar tak mudah dilacak petugas. Nah, atas perbuatannya, keempat tersangka terancam pidana 4 tahun penjara. Ini kita apresiasi sekali Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada para anggota kepolisian yang sudah berhasil menangkap, menumpas para pengedar narkoba ini. Ustadz, kita semua tahu narkoba dan sejenisnya berbahaya bagi kesehatan dan juga untuk generasi penerus. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang bahaya dari obat-obatan terlarang ini? Ya, narkoba ini kalau hukumnya sudah jelas ya. Ada yang analogikan sama seperti minuman keras. Hammer ya? Ada juga yang mengatakan dia termasuk khobais. Ya. Jadi kalau kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli muskirin wa mumatirin. Bahwa Rasulullah melarang kita mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dan yang membuat kita menjadi lemah. Ya kalau kita lihat di sini dia termasuk melemahkan manusia, melemahkan akal, melemahkan fisik, ya menjadikan ketergantungan. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Jemi ya bahwa kita apresiasi kalau mereka tuh diciduk oleh para petugas kepolisian. Nah, namun berapa sih jumlahnya gitu? Jangan-jangan sindikat mereka lebih banyak, jaringannya mungkin lebih rapi, maka di samping peranan aparat keamanan, petugas kepolisian, kita juga secara pribadi mulai dari keluarga memberikan pertahanan karena keluarga itulah sebetulnya pertahanan yang paling kuat ya untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak, memberikan arahan kepada mereka, mendidik mereka dengan penuh cinta sehingga saat mereka misalnya mengalami satu goncangan, mendapatkan problem, kemudian tidak menjadikan tempat pelarian mereka kepada narkoba dan sejenisnya. Nah, ini adalah merupakan usaha ganda ya di samping dari para petugas yang melakukan tugasnya ya, tugas pokoknya dan fungsinya juga, dan kita juga harus membuat pertahanan yang kokoh ya untuk melindungi diri, keluarga ya, karena ayatnya gitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga dari api neraka ya. Kalau ini adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah, pasti akan menyebabkan pelakunya atau orang yang mengkonsumsinya atau yang menggunakannya, yang kecanduan dengannya menjadi naudzubillah mendapatkan siksaan neraka. Itu mungkin 2 poin dari berita tadi. Baik, Ustaz.